Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Oke, tapi sepertinya kurang semangat nih. Ibu ulangi ya. Kalau Ibu bertanya apa kabarnya hari ini, adik-adik menjawab kabar baik, luar biasa, mantap. Seperti itu ya. Oke, Bu. Oke, kita ulangi ya. Iya, Bu. Apa kabarnya adik-adik hari ini? Kabar baik, Kabar luar baik, biasa, luar Kabar mantap. baik, Oke. luar biasa, mantap. Oke, Ibu ucapkan terima kasih ya kepada adik-adik yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Adakah dari adik-adik yang ingin memimpin berdoa? Silakan salah satu. Eko aja, Bu, Eko. Ya, Eko. Ya, saya nggak mau ya, Bu. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai BKP, mari kita berdoa supaya diberikan kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan. Berdoa dicukupkan. Ya, terima kasih Mas Eko yang sudah memimpin berdoa. Baik, karena tak kenal maka tak sayang ya. Jadi alangkah baiknya kalau kita berkenalan terlebih dahulu ya. Silakan nanti adik-adik satu persatu sebutkan nama panggilan saja, kemudian kelas dan hobi ya adik-adik. Ya, silakan bisa dimulai. Terserah dari siapa. Rafael, Bu. Ya, dari Rafael dulu. Ayo Rafael. Ya, Bu. Halo teman-teman, nama saya Rafael dari kelas 12 IPA 1. Hobi saya mancing, Bu. Oh iya, hobinya mancing ya. Ya. Lalu Lanjut. selanjutnya siapa lagi? Sana saja, Bu. Tuh. Ya, ayo Syahnas. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Sahnas Tia Anita, biasa dipanggil Sahnas, dari kelas 12 IPA 3, hobinya jalan-jalan. Oh, hobinya jalan-jalan ya. Ya, Syahnas ingin berkenalan dengan siapa selanjutnya? Dengan Tacia. Mana Tacia? Ayo Tacia. Ya, teman-teman, perkenalkan. Nama saya Tacia Kewahyuni, biasa dipanggil Tacia. Hobi saya menari. Saya dari kelas 12 IPA 5. Saya menunjuk April. Ya, April silakan. Halo, April. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aprilia Wijastuti, sering disebut April. Saya dari 12 IPA 2. Hobi saya makan, Bu. Oh, hobinya makan. Iya, lalu selanjutnya April menunjuk siapa? Menunjuk Susvita, Bu. Ya, silakan Susvita. Ya, halo teman-teman semua. Perkenalkan saya Susvita dari kelas 12 Bahasa. Hobi saya memasak. Terus yang belum perkenalan tinggal tulis apa ya, Bu? Iya. Iya. Iya, lalu terakhir Sarah. Ari Eko. Oh, masih ada Sarah. Ya. Ari Eko udah belum sih, Bu? Oh, Ari Eko sepertinya tadi belum ya? Ya, saya dilewatin, Bu. Oh iya, maaf ya. Ya sudah Ari Eko Ya, dulu. Ya, baik teman-teman. Kenalin nama aku Ari Eko, bisa kalian panggil Eko. Aku dari kelas 11 IPA 4. Hobi aku apa ya? Nonton film sama jogging, Bu. Oh, nonton film sama jogging. Ya, ya. Ya, lalu terakhir silakan. Ya, teman-teman, kenalin nama aku Sarah Ira dari kelas 12 IPA 2. Oh iya, hobinya apa Sarah? Hobinya baca novel sama nonton drama Korea. Oh iya, ya oke. Lalu Ibu mau bertanya nih, kira-kira hari ini kita mau melakukan kegiatan apa sih?
Adik-adik ada yang tahu tidak? Mau BKP, Bu. Oh iya, mau BKP ya. Kira-kira di antara adik-adik ada yang bisa menjelaskan tidak sih kira-kira BKP itu apa, lalu tujuannya untuk apa? Silakan ada yang ingin berpendapat. Halo? Silakan salah satu. Kurang tahu, Bu. BKP itu apa sih, Bu? Oh iya, jadi Ibu jelaskan ya secara singkat. Jadi bimbingan kelompok atau BKP itu layanan yang dilaksanakan secara berkelompok dengan tujuan supaya adik-adik dapat mendapatkan dan berbagi wawasan serta informasi. Selain itu, adik-adik juga dapat mengembangkan kemampuan dalam bersosialisasi seperti itu. Apa sudah jelas? Sudah, Bu. Ya, baik. Untuk kegiatan bimbingan kelompok hari ini, kita akan membahas tentang burnout akademik selama berlangsungnya online school dengan menggunakan metode psikodrama. Apakah dari adik-adik ada yang sudah pernah melakukan psikodrama? Belum pernah, Bu. Oh iya, belum pernah. Jadi belum ada yang tahu ya psikodrama itu apa? Iya, Bu, belum. Ya, jadi Ibu jelaskan secara singkat ya. Psikodrama adalah sebuah metode yang dilakukan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan psikis individu dengan cara bermain peran. Jadi nanti adik-adik memilih peran atau tokoh yang sudah Ibu sediakan. Nanti adik-adik berperan sesuai dengan tokoh yang adik-adik pilih. Silakan adik-adik tuh nanti dapat menuangkan keluh kesah atau perasaan adik-adik melalui tokoh yang diperankan seperti itu. Selain itu, setelah psikodramanya selesai, nanti adik-adik beri pendapat, tanggapan, atau kesimpulan dari psikodrama yang telah adik-adik laksanakan. Sebelum mulai kegiatan, apakah adik-adik masih ingat dengan asas bimbingan kelompok? Lupa, Bu. Ya, sudah lupa ya. Jadi karena sudah lupa, mari kita nyanyikan dulu nih asas-asas bimbingan kelompok. Silakan adik-adik menghidupkan mic-nya ya. Nanti Ibu share screen sebentar. Ya, di sini ada lagu nih adik-adik. Jadi mari kita bernyanyi bersama ya. Sebelumnya mungkin adik-adik sudah lupa nih dengan lagunya. Jadi Ibu akan nyanyikan terlebih dahulu, lalu nanti adik-adik mengikuti ya. Ya, Bu. Ya, jadi mulai ya. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Ingatkah dengan asas BKP? Ingat. Jika kau ingat itu, mari kita sebutkan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mulai. 1. Sukarela. 2. Terbuka. 3. Rahasia. 4. Kejujuran. Seperti itu ya adik-adik. Baik, Bu. Ya, mari kita nyanyikan bersama ya. Oke. Yuk, 1, 2, 3. Ingatkah dengan asas BKB? Asas BKP. Ingatkah dengan asas BKP? BKB. Ingat. Jika kau ingat itu, mari kita sebutkan asas-asas dalam bimbingan kelompok. Mulai. 1. Sukarela. 2. Terbuka. 3. Rahasia. 4. Kejujuran. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi sekarang sudah ingat ya adik-adik dengan asas Rahasia. Nah, oke. Kita lanjutkan ya. Dalam bimbingan kelompok ini nanti Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan memimpin jalannya kegiatan BKP dan adik-adik sebagai anggota kelompoknya. Perlu diperhatikan ya adik-adik, karena bimbingan kita laksanakan secara daring, apabila ada teman-teman yang sedang berbicara atau mengungkapkan pendapat, mohon pastikan
mic adik-adik dalam keadaan off agar suara tetap jelas terdengar. Kemudian jika adik-adik ada kendala atau mau izin untuk ke toilet, silakan bisa sampaikan di room chat ya. Selain itu, berpendapatlah dengan bahasa yang sopan supaya kita saling menghargai satu sama lain. Seperti itu. Paham ya adik-adik? Paham, Bu. Iya, Bu. Bu. Oke, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya adik-adik, bahwa bimbingan kelompok adalah layanan bimbingan konseling yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan untuk mendapatkan wawasan dan mengembangkan kemampuan sosial. Dalam layanan ini adik-adik diharapkan mampu berperan aktif ya dalam kegiatan. Apakah masih ada hal yang belum jelas atau ingin ditanyakan? Bu, kalau mau ke toilet, tadi Suswita ke toilet. Oh iya, iya, Suswita ke toilet ya, tidak apa-apa. Kita lanjutkan saja ya adik-adik. Bagaimana adik-adik sudah siap memulai kegiatan bimbingan kelompok dengan metode psikodrama hari ini? Sudah, Bu. Siap, Bu. Ya, baik kita mulai ya adik-adik sambil menunggu Suswita. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang burnout akademik atau burnout belajar selama berlangsungnya online school. Tujuannya adalah supaya adik-adik memahami apa itu burnout, faktor penyebab dan gejala burnout, kemudian fenomena serta tips dan cara untuk mengatasi burnout. Apa adik-adik sudah pernah mendengar istilah burnout? Belum. Belum. Yang lain? Kalau Rafael tadi belum ya, yang lain? Saya juga belum, Bu. Oh iya. Belum. Baik. Jadi adik-adik, burnout adalah kejenuhan atau kelelahan baik secara fisik, mental, dan emosional yang disebabkan karena adanya tuntutan tugas. Belum, Bu. Iya. Belum. Iya, April. Baik, saya lanjutkan jelaskan ya. Pada masa pandemi sekarang ini misalnya adik-adik dianjurkan untuk stay at home dan belajar via daring. Hal tersebut dapat menyebabkan adik-adik merasa jenuh dan akan berdampak pada motivasi atau minat yang berkurang untuk mengikuti pembelajaran. Apakah sekarang ini adik-adik merasa demikian, jenuh dan lelah? Iya, Bu, benar. Oh iya, jenuh dan lelah ya. Coba adik-adik sebutkan apa saja yang adik-adik rasakan sih ketika sedang merasakan jenuh dan lelah. Bosan, Bu, gak bisa main sama temen. Oh, kalau Rafael bosen, nggak bisa main sama teman. Kalau yang lain? Malas belajar, Bu. Oh, males belajar. Lalu ada lagi? Banyak godaannya, Bu, di rumah. Oh, banyak godaannya. Misalnya apa, Sarah? Kan tadinya sering megangin HP, jadi sukanya tuh kayak mau ngerjain tugas, tapi akhirnya main Instagram dulu, kayak gitu. Oh, iya Instagram gitu. Oh, iya, iya, iya. Jadi, itu yang adik-adik sebutkan tadi adalah beberapa contoh gejala dari burnout ya adik-adik, seperti bosan, kemudian jadi malas belajar tadi, seperti kata Syahnas, kemudian Sarah kalau di rumah jadi lebih banyak godaan karena ada gadget ya, jadi kalian merasa lebih asik untuk bermain gadget daripada belajar atau mengerjakan PR seperti itu. Nah, untuk lebih memahami lagi nih tentang burnout, gejala burnout, dan lain-lain, hari ini kita akan melakukan psikodrama dengan topik burnout. Ibu sudah mempersiapkan koper atau kotak peran. Nanti Ibu share screen lagi ya, silakan nanti masing-masing pilih satu kotak dan tuliskan di room chat ya, pilihannya tidak boleh sama ya adik-adik. Nah, silakan adik-adik pilih ya. Untuk kotaknya, sudah dipilih? Sudah, Bu. Nah, selanjutnya ini untuk perannya ya. Jadi tadi siapa yang mendapatkan kotak merah? Saya, Bu. Ya, untuk kotak merah adalah Vita ya. Vita ini seorang siswa di sebuah SMA. Kemudian untuk kotak hijau, siapa yang mendapat kotak hijau? Saya, Bu, April. Ya, April. Kotak hijau adalah adik dari Vita nih, sifatnya rewel dan senang mengganggu. Kemudian untuk kotak kuning, siapa yang mendapat kotak kuning?
Halo? Saya, Bu. Oh iya, Saya, Eko ya. Untuk kotak kuning Iya. ini adalah ayah Vita nih, ayah dari Vita. Sifatnya cerewet dan senang mengomel. Oh, Kemudian untuk wis, kotak bagus biru. banget. Siapa yang mendapat kotak biru? Syahnas ya. Ya, saya Bu. Ya, untuk kotak biru ini teman Vita, sifatnya baik dan bisa memberi solusi. Kotak hitam, siapa yang mendapat kotak hitam? Saya, Bu. Sarah ya. Untuk kotak Ya. hitam ini adalah bu guru yang sering memberi banyak PR. Kemudian kotak abu-abu dan kotak oranye, siapa yang memilih tadi? Saya Bu tadi Bu. Rafael dan Tachia ya. Kalian nanti bertugas sebagai observer yang mengamati kegiatan psikodrama. Seperti itu. Paham untuk peran-perannya adik-adik? Paham ya? Sudah paham, Selanjutnya, Bu. ya selanjutnya ini Paham, Bu. ya, selanjutnya ini untuk alur ceritanya bisa adik-adik cermati, kemudian jika sudah cermat bisa langsung dipraktekkan ya adik-adik. Sudah paham dengan alurnya? Sebentar, Bu, masih memahami. Oh iya. Sudah ya, bisa langsung dimulai psikodramanya. Iya, Bu. Ya, silakan Bisa. dimulai dari siapa? Dari Bu Guru ya. Baik anak-anak, hari ini tugasnya adalah membuat video tentang bagaimana menjaga kesehatan di tengah COVID. Jangan lupa juga kalian mengerjakan tugas di buku paket halaman 105. Sesudah itu, jangan lupa pula untuk ikut berdiskusi dalam form yang Ibu berikan tadi linknya. Ya, sekian tugas yang akan diberikan. Jangan lupa dikerjakan, teman-teman. Dikumpulkan paling lambat besok jam 12 malam. Vita, kamu nggak ngerjain tugas, kok malah main sosmed terus? Itu Bapak lihat masih Twitteran, IG-nan, tugasmu nggak kamu kerjain, Po? Udah, Pak. Orang tugasnya emang banyak banget kok. Kemarin kan udah ngerjain. Ini tugas yang baru, jadi ngerjainnya mau nanti lagi. Kok nanti sih? Itu tugasnya kan dikumpulin besok, katanya Bu Guru di grup kelas. Kok nggak kamu Masih. kerjain? Emang Ya, Bu Guru coba sampai dicek malam di grup grupnya. kelas ya? Iya kan Enggak ada ya, grup Pak. orang tua wali. Enggak ya, Bapak so tahu banget. Orang kumpulinnya masih minggu depan juga. Enggak, kalau ada tugas itu langsung dikerjain aja biar cepat kelar gitu loh. Jangan nunda-nunda. Mana orang adiknya juga dari tadi rewel. Bapak sih kenapa nggak ngasuh adik? Aku mau Mbak ngerjain Vita, tugas. Mbak Vita. Main yuk. Mbak Vita, main yuk, Mbak. Tuh kan, Mbak Bapak kan Vita. sendiri orang adik aja rewel terus minta main. Ya kan Bapak mau naruh di daycare tapi daycare-nya ini baru libur seminggu ke depan. Gimana sih? Udah Ya kamu udah, pokoknya. Tuh kan Bapak malah Udah. yang ngajakin debat terus. Orang Kita ini nggak nih debat, Bapak juga kita mencari udah solusi punya. atas. Kamu kan punya tugas nih. Bapak sebagai orang tua mengingatkan kamu segera diselesaikan, oke? Iya, Bapak Kan Bapak, ngingetin doang, nggak ngasih solusi. lah kan Bapak udah nyekolahin kamu. Gimana sih? Sekolah itu Ya udah, mahal, makanya pakai duit gitu. Makanya sekolah ya, yang bener. adiknya Udah nggak boleh ngelawan. dibawa Oke? dulu Mbak main Vita, kemana. Mbak Vita, yuk main aja. Tuh kan, orang bapaknya aja nggak mau Main, ngasuh anaknya kok. Ya udah, adik dibawa dulu. Kalau gitu nanti aku biar bisa konsen nih ngerjain tugasnya. Begini mah jadi pusing, jadi pengen curhat pengen curhat ke temen. Kalau gitu aku ngerjain tugasnya ke rumah Nita aja ya Pak. Serah. Tuh kan, Bapak masih marah-marah mulu. Emang dasar ya Bapak ini. Ya udah Pak, pamit ya Pak. Assalamualaikum. Ya, hati-hati di jalan ya. Halo Nita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Vita. Hai Nita, apa kabar?
Alhamdulillah baik. Kita gimana nih? Lagi suntuk sih sebenarnya, lagi jenuh banget, banyak tugas. Iya sih, bener banyak tugas juga. Tapi ngomong-ngomong kamu suntuknya kenapa? Soalnya ya, Bu siapa tuh guru, lupa deh namanya Bu Sarah. Nah, Bu Sarah tuh Mm-mm. ngasih tugasnya banyak banget, dah bikin video, ngisi diskusi, mana yang kemarin aja belum aku kumpulin. Kan nyebelin banget ya. Udah Alah, gitu, iya. Terus tuh gimana? ya, Mm-mm. tugas yang kemarin kan belum aku kumpulin tuh. Sekarang dapat tugas baru. Biasanya tuh kalau rentang tugas kan seminggu. Nah, ini tiba-tiba minta dikumpulinnya besok. Padahal adik aku di rumah juga rewel, minta ngajakin main terus. Kan jadi Mm-mm. tambah jenuh, tambah pusing gitu. Oh, gitu ya. Ya, mungkin kalau menurut aku sih, kita ya, kamu tugas-tugasnya yang terlalu banyak, bisa nih mulai dicicil. Jangan lupa juga buat di list yang sekiranya paling penting dulu buat dikumpulin. Terus juga kalau misalkan udah sampai di titik bosen, jangan lupa kamu menyenangkan diri kamu juga. Mungkin kamu bisa ngelakuin hobi kamu. Yang terpenting ya, Sus, kalau di zaman sekarang ini ya, pandemi ini, kita tuh harus jaga kesehatan. Jadi jangan lupa kamu juga makan yang banyak, kayak gitu. Oke deh, Nit. Makasih banyak ya sarannya. Kalau gitu, aku boleh kan ngerjain tugasnya di rumah kamu aja biar lebih konsentrasi gitu daripada di rumah. Bapak aku ngomel-ngomel terus. Iya, boleh-boleh. Sini aja. Oke, makasih ya. Bentar lagi aku ke sana. Siap, Puspita. Oke, applause untuk kita semua adik-adik. Sudah ya psikodramanya. Tepuk tangan. Sudah. Yeay. Iya, Nah, Bu. selanjutnya nih, tadi kan ada observer nih yang mengamati jalannya psikodrama. Silakan observer mengemukakan hasil pengamatannya. Dari saya ya Bu. Ya, Tadi secara singkat aja. dramanya gokil sih Bu. Seru. Oh Debatnya iya. panjang banget tadi. Ya si Vitanya ngeyel mulu sih Bu. Banyak Oh, tugas tapi nggak dikerjain. iya. Bu gurunya juga nganu sih Bu. Masa tugasnya banyak banget. Besok dikumpulin. Ya kan kita jadi gimana gitu Bu. Oh Masa banyak iya. tugas di rumah. Terus harus jaga adik juga. Kasihan si Vita sih Bu sebenarnya. Nggak apa-apa Oh. kita kalau mau ngomel-ngomel. Oke, jadi itu tadi ya kalau dari Rafael. Kalau dari Tachia, silakan. Ya, kalau menurut saya tadi acting teman-teman udah bagus ya. Terus juga udah mendalami semua. Terus yang dilihat tadi, kalau menurut saya itu ya itu sih tadi Vita itu mengalami burnout gitu kan. Dia tuh merasa kelelahan gitu. Tadi yang kayak dikatakan sama Bu Aul kan, kalau misalkan gejala burnout itu di mana burnout seseorang itu merasa terbebani secara mental dan fisik. Dan di psikodrama tadi si Vita itu mengalami hal itu. Itu sih Bu menurut saya. Ya, oke. Terima kasih Tachia dan Rafael. Nah, selanjutnya Ibu mau bertanya nih. Tadi kan kita sudah bermain psikodrama. Kalau dari teman-teman yang lain, kira-kira hal apa saja sih yang membuat Vita merasa jenuh, merasa burnout? Ada yang ingin berpendapat? Saya, Bu. Ya, silakan Suswita. Nah, kalau menurut saya ya, berdasarkan tadi kan saya juga kebetulan merankan tokoh Vita, Bu. Ya. Posisi Vita ini menurut saya dapat tekanan dari mana-mana. Pertama, dari gurunya, tugasnya banyak banget. Terus di rumah juga punya tanggung jawab untuk menjaga adik. Sementara ayahnya itu kurang pengertian gitu loh, Bu. Dia malah ngomel-ngomel, menuntut ini itu dan jadinya bukannya ngasih solusi tapi malah apa ya, Bu, bikin Vitanya makin makin pusing gitu loh, jadinya jenuh. Oh ya, seperti itu. Jadi Vita ini mendapat banyak tekanan ya, mulai dari tugas sekolah, dari situasi di rumah yang tidak suasananya tidak mendukung untuk belajar. Jadi akhirnya dia merasa jenuh atau burnout seperti itu. Iya, Bu, Ya, seperti betul itu. sekali. Terima kasih Mbak Susvita. Selanjutnya Sama-sama. eh,
kira-kira nih dari psikodrama tadi, gejala apa saja sih yang muncul pada Vita? Gejala burnout apa saja yang muncul pada Vita? Silakan yang ingin berpendapat. Ya, apa ya Bu burnout gejala-gejalanya? Mungkin itu Bu, gejalanya marah-marah ya Bu. Oh iya, Marah-marah, marah-marah. pusing gitu. Iya, Kontrol dirinya rendah itu mungkin iya. sih Bu. Iya, Kan dia betul. tadi banyak kalau Ya. kata siapa tadi ya? Kalau kata si Suswita kan teman kita tadi dia bilang kalau si Vita itu banyak tekanan gitu. Akhirnya dia marah-marah gitu sih. Gitu sih. Ya, betul sekali ya, Eko. Jadi untuk gejala burnout sendiri itu memang seperti itu ya. Jadi akan mengalami sulit mengendalikan emosi seperti mudah marah. Kemudian kalau gejala fisiknya bisa pusing, lalu yang lainnya mungkin bisa mual, seperti itu, sakit perut, seperti itu. Lalu mengalami kelelahan berlebihan. Jadi rasanya tuh capek terus seperti itu. Kemudian eh, selanjutnya nih, dari psikodrama tadi, kira-kira cara apa sih yang selanjutnya akan dilakukan oleh Vita untuk mencegah atau mengatasi burnout yang dia alami? Ada yang ingin berpendapat? Cara untuk menghilangkan kecemasan ya Bu tadi ya Bu. Ya, mengatasi burnout yang dilakukan oleh Vita. Menurut saya setelah melihat drama yang tadi itu, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Mbak Shanas ya. Kita harus punya waktu untuk sendiri, terus habis itu juga mulai di list tugas-tugasnya juga. Tapi kalau misalnya kalau ngerjain tugas kan emang jenuh banget. Mungkin diselingi sama kegiatan yang lain yang hal positif. Kayak misalnya kan sekarang kayak lagi ngetren itu yang kayak ngerawat tanaman gitu. Mungkin itu juga bisa ngatasi kejenuhan. Terus apalagi ya sosialisasi sama orang-orang yang di rumah kayak orang tua, adik, kakak, saudara. Terus mungkin punya waktu sendiri untuk menghabiskan kayak hobinya yang sempat nggak dilakuin karena untuk mengerjakan tugas gitu Bu. Oh iya, betul sekali ya Mbak Sarah. Jadi untuk mengatasi burnout tadi diantaranya ada mungkin melakukan hobi seperti itu. Jadi kegiatannya tidak monoton. Lalu selanjutnya ada tadi kalau tidak salah Mbak Syahnas itu bilang bahwa tetap harus makan makanan yang bergizi supaya kondisi badannya tetap sehat, tetap kuat seperti itu. Lalu istirahat, bisa dengan istirahat secukupnya. Lalu menata kembali suasana belajar atau lingkungan belajar seperti tadi Mbak Susvita kan pergi datang ke rumahnya Mbak Syanas untuk belajar bersama seperti itu ya. Tapi ini kan sedang pandemi jadi harap tetap menjaga protokol kesehatannya ya adik-adik. Nah, Siap, Ibu. ya lalu selanjutnya apakah masih ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Sudah cukup, Bu. Sudah cukup ya. Nah, lalu setelah psikodrama tadi, apa yang dapat adik-adik simpulkan berkaitan dengan topik pembahasan kita hari ini? Silakan salah satu mungkin. Iya, Bu. Jadi burnout ini merupakan kondisi di mana seseorang merasa banyak tertekan, stres, dan akhirnya menimbulkan gejala marah-marah, kayak gitu, Bu. Terus yang bisa disiasati cara-caranya ketika bosan dan juga jenuh atau stres, bisa ngelakuin hal-hal yang disukain juga. Terus juga kalau misalkan terkait tugas, bisa mulai dicicil satu-satu, rilis kayak gitu. Terus habis itu juga bisa dengan menjaga kesehatan, tetap istirahat yang cukup. Ya, baik. Seperti Terima itu, kasih Bu. Mbak Shanas. Iya, Bu Aul. Ya, lalu selanjutnya setelah kita membahas topik hari ini, pengetahuan dan pemahaman baru apa saja yang adik-adik dapatkan dari kegiatan hari ini? Tadi yang saya tangkap dari kegiatan ini yang pertama kita mengetahui pengertian dari burnout itu sendiri Bu. Yang kedua kita ketahui ini gejala-gejala apa yang timbul ketika kita merasa burnout, dan yang ketiga solusi apa yang dapat
digunakan atau dilakukan ketika kita merasa burnout. Seperti itu, Bu. Oke, terima kasih Mbak April. Lalu bagaimana sih perasaan adik-adik setelah mengikuti kegiatan hari ini? Apa yang adik-adik rasakan setelah mengikuti kegiatan hari ini? Silakan salah satu. Seru, Bu. Jadi Oh, bisa ketemu seru. sama teman-teman lagi, Bu. Ya, Jarang ketemu sama teman juga. ya. Ya, kalau dari Rafael seru. Mungkin yang lain ada lagi? Sudah? Seru ya kegiatan hari ini. Lalu selanjutnya, apa yang akan adik-adik lakukan nih jika merasakan hal yang sama seperti Vita? Sebelumnya maaf ini di tempat saya hujan, Bu. Mungkin nggak Oh iya, terlalu iya. kedengeran suaranya Ya, ya. tidak apa-apa. Kalau saya jadi Vita, kalau saya ada di posisi Vita, mungkin saya akan ya yang namanya sekolah kan tugas wajib dikerjakan ya. Biasa saya kerjakan dulu tugasnya kayak gitu, Bu. Kalau dirasa burnout ya ditinggal main dulu kek atau ditinggal ngapain. Kalau saya kan suka jogging sama nonton film. Ya kalau burnout tinggal nonton film dulu atau apa gitu sih, Bu. Yang lain. Itu sih, Bu. Oke, good applause untuk kita semua ya adik-adik. Dengan begitu dapat saya simpulkan bahwa adik-adik sudah memahami topik yang kita bahas hari ini ya. Baik, setelah kegiatan ini selesai, nanti silakan adik-adik mengerjakan penugasan yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Lalu untuk lembar evaluasi, nanti Ibu kirim filenya lewat grup WA. Waktu pengerjaannya sampai minggu depan ya adik-adik. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, Iya, Bu, untuk siap. menutup kegiatan hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Adakah dari adik-adik yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Eko lagi ya. Ya, baik teman-teman. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa dicukupkan. Ya, alhamdulillah kegiatan berjalan lancar ya adik-adik. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Tetap sehat, semangat, dan stay positive thinking ya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.